Shalom Bapak Ibu, saudara yang kasih dalam Tuhan, haleluya. Kita bersuka cita bisa kembali memasuki minggu pekerjaan kita yang baru lagi, Senin 13 Juli 2026. Kita masih terus belajar firman Tuhan mengenai melayani. Biarlah roh kita menyala-nyala dan janganlah kerajinan kita kendor, dan mari terus melayani Tuhan selama masih ada kesempatan. Dan hari ini kita belajar dengan judul melayani tanpa egoisme. Kita akan membaca dalam Filipi pasal 2 ayat yang keempat. Kita sudah belajar ayat yang ketiga kemarin, dan lanjutan dari ayat yang kemarin adalah Filipi 2 ayat 4. Di sana dikatakan, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Saudara, dalam pelayanan, kalau ada hal yang perlu kita hindari adalah kita tidak boleh hanya bersikap egois dan mementingkan diri sendiri. Artinya kita berpikir hanya pendapat kita saja yang benar, orang lain itu salah. Hanya pendapat kita saja yang harus didengarkan, orang lain tidak perlu. Saudara, dalam mempertahankan roh kesatuan di dalam gereja Tuhan, khususnya dalam pelayanan, setiap pelayan-pelayan Tuhan dalam berbagai posisi dan bidang harus menanggalkan sifat egoisme, sifat mementingkan diri sendiri. Karena kalau ini tidak dilakukan, ini akan terjadi banyak persoalan, problem di dalam pelayanan. Kepentingan diri sendiri adalah salah satu perbuatan kedagingan yang sulit sekali ditundukkan bila kita tidak meminta Roh Kudus untuk memberikan kita kemampuan untuk memiliki kerendahan hati. Orang yang egoisme itu adalah orang yang tinggi hati, karena dia hanya berpikir hanya dirinya saja yang benar dan orang lain itu salah. Dan dalam berorganisasi, khususnya dalam lingkungan gereja yang sebagian besar para pelayan itu adalah volunteer atau tidak menerima bayaran, Tuhan menghendaki kita untuk menanggalkan setiap rasa egoisme dalam diri kita. Kita harus sadar bahwa kita harus mengutamakan kepentingan orang lain terlebih dahulu sebelum kita memperhatikan kepentingan kita. Kalau misalnya saudara pemain musik, mungkin di antara anggota pemain musik yang lain itu pengetahuannya atau skillnya tidak seperti saudara. Kadang saudara mesti kompromi dan toleransi. Mungkin saudara tidak bisa main musik seperti arrangement yang saudara kehendaki, sehingga karena saudara menghargai orang lain yang mungkin skillnya belum sampai ke sana. Ya sudah, tidak apa-apa, yang penting pelayanan berjalan. Bukankah yang Tuhan lihat itu hati? Dan bukan berarti saya menyatakan atau memotivasi orang untuk ya udah puas saja dengan skill yang ada. Bukan itu. Kalau itu belum tercapai, mari kita saling pengertian, mari kita saling membangun satu dengan yang lain dan menghormati kemampuan orang lain dan kepentingan orang lain juga. Lalu misalnya kalau para ibu-ibu yang suka masak di gereja, kalau saudaranya mementingkan diri sendiri, saudara berpikir pokoknya ini yang harus dilakukan, semua harus masak seperti ini, seperti saya. Padahal orang lain mungkin punya skill masak yang berbeda-beda. Karena itu kita harus menanggalkan sifat egoisme kita dan mulai memandang Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan dengan sikap hati yang benar. Tadi kelanjutan dari ayat 5 dinyatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yesus itu tidak pernah egois dalam hidupnya. Dia rendah hati, bahkan dia yang adalah Allah itu sendiri mengambil rupa seorang manusia. Bahkan dalam keadaan sebagai manusia telah mengosongkan dirinya, merendahkan dirinya sama seperti manusia, dan akhirnya mati di kayu salib. Saudara, bayangkan kalau Tuhan Yesus itu egois, hanya mementingkan diri sendiri. Untuk apa dia mati? Untuk apa dia menderita, menebus dosa manusia? Tapi dia lakukan itu semua untuk menunjukkan kasih-Nya yang besar bagi dunia ini. Dan itu harus menjadi hal yang memotivasi kita dalam pelayanan. Mari tanggalkan egoisme kita dan mulai
melangkah dalam kerendahan hati dalam melayani. Saya percaya bila setiap pribadi, setiap orang memiliki cara pandang seperti ini dalam melayani, gereja Tuhan akan berjalan dengan baik, akan ada kesejukan dan ketenangan di dalam pelayanan kita, sehingga pelayanan kita efektif dan memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan, kiranya renungan ini memotivasi kita memiliki hati yang melayani secara benar sesuai arahan firman Tuhan. Selamat malam dan selamat beristirahat. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.